Hai Fashion People, gimana nih kabarnya? Nggak kerasa ya, 2 bulan lagi ternyata kita udah di penghujung tahun 2022. Intinya, Kintana seneng banget bisa menyapa Fashion People di rumah dalam program Before After. Dimana seperti biasa, kita bakalan ngebahas tentang tren fashion masa kini atau bahkan industri yang bakal jadi gebrakan di tanah air. Siapa nih yang di sini nggak kenal sama sarung? Itu loh kain yang biasanya bermotif kotak-kotak dan umumnya dipakai oleh kaum laki-laki. Tahu kan? Tapi jangan salah loh, ternyata sekarang ragam motif sarung banyak banget. Salah satunya yakni sarung batik. Meskipun belum ada sumber pasti yang before after temukan untuk tahu nih kapan awal mula sarung batik dikenal, bahkan sekarang dicintai oleh masyarakat. Ngomongin sarung batik, Kota Pekalongan sebagai kota batik pun tak kalah nih untuk urusan menghasilkan karya batik. Di tahun 2021 silam, motif batik Pakem Kaumanan resmi di-launching. Gak cuma itu, sarung batik juga sudah menjadi pakaian dinas bagi ASN di Kota Pekalongan loh. Bahkan dipakai setiap hari Jumat dan masih banyak lagi. Untuk tahu lebih lengkapnya gimana sih perkembangan dari sarung batik sendiri, kita simak video berikut ini. Nah, sarung pun identik dengan kaum santri yang saben harinya memang mengenakan sarung dalam berbagai kegiatan. Santri yang kerap kali memakai sarung pun tak luput daripada pendahulunya, yakni para kiai yang terus memperjuangkan bangsa dan negara. Konon dulunya kaum santri tak lelah untuk ikut melawan penjajah, karena bagi mereka hubul waton minal iman, yakni cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Nah, para kaum santri sangat konsisten untuk mengenakan sarung, yang biasanya mereka pasangkan dengan peci. Sikap konsisten penggunaan sarung dilakukan oleh salah satu tokoh pejuang, yakni Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang merupakan seorang tokoh penting di Nahdlatul Ulama atau NU. Sebagai seorang pejuang yang berkali-kali bertempur melawan Belanda dan Jepang, Kyai Haji Abdul Wahab tetap konsisten mengenakan sarung sebagai simbol perlawanan terhadap penjajah Barat. Ia ingin menunjukkan harkat dan martabat bangsanya yang tinggi di hadapan budaya Barat. Nah, sarung pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-14, yang mana dibawa oleh para saudagar Arab dan juga Gujarat. Pada awal kejayaan Islam, produksi tekstil sangatlah melonjak dan menjadi komoditi industri pertama. Kain sarung adalah salah satu produk bahan tekstil yang tetap tak lekang oleh waktu, bahkan hingga sampai hari ini. Negara Yaman kemudian disebut-sebut yang pertama kali membudayakan sarung. Di sana sarung dikenal dengan sebutan futah. Sementara dalam terminologi bahasa Arab, sarung disebut dengan nama izar dan marak berkembang di seluruh benua dunia termasuk Indonesia. Penggunaan sarung pun semakin meluas, bukan hanya pada persoalan ibadah semata, pesta pernikahan bahkan tradisi adat lainnya juga kerap menggunakan sarung. Di Indonesia sendiri misalnya, sarung sudah menjadi busana kehormatan dan standar kesopanan. Hal ini terbukti saat warga Indonesia, khususnya kaum muslimin, mengenakan sarung pada saat beribadah terhadap Tuhan. Bahkan, ada juga loh yang memakai sarung sebagai bentuk perlawanan pada maraknya budaya barat yang mengepung. Tak hanya memiliki motif kotak, sarung pun memiliki motif batik loh. Salah satunya sarung batik dari Kota Batik, Kota Pekalongan. Sarung batik sudah sangat dibanggakan dan menjadi pakaian elit masyarakat Pekalongan, bahkan dari tempo dulu hingga sekarang. Sarung batik yang memiliki beraneka ragam motif akhirnya ditetapkan menjadi budaya masyarakat Pekalongan. Perkembangan sarung batik yang semakin pesat itu pun kemudian diminati baik warga lokal maupun luar Kota Pekalongan. Sarung batik mengalami berbagai perkembangan. Salah satunya muncul banyak motif yang menarik agar sarung batik banyak dikenal oleh masyarakat luar, bahkan ke luar negeri. Wah, keren ya Fashion People!
Jadi nggak heran nih jika sarung batik Pekalongan dipakai kalangan santri dari luar Pekalongan selama kegiatan mengaji di pesantren. Nah, Ahmad Marzuki yang merupakan seorang budayawan Kota Pekalongan menjelaskan jika perjalanan sarung batik Kota Pekalongan bermula dari Mubalik Yaman yang mengenalkan sarung di Kota Pekalongan. Dulunya, para ulama ini membawa sarung bercorak satu warna, yakni kain putih yang diwarnai, namun lambat laun perkembangan warna pada sarung semakin bervariasi. Dan menjadi salah satu busana sekaligus ciri khas dari bangsa Indonesia, Melayu Lingga di Kepulauan Riau menjadi daerah yang menjadikan sarung menjadi busana tradisional. Jadi nggak heran jika sarung terus dilestarikan. Nah, semakin menarik kan pembahasan kita terkait dengan sarung batik. Before After masih akan kembali usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Before After. Fashion people, balik lagi nih di Before After. Memang ngomongin sarung batik khas Pekalongan ternyata memiliki histori dan perkembangan yang sangat pesat. Selain penjualannya yang makin meroket, motif batik yang semakin bertambah juga menjadi hal maju untuk perkembangan industri sarung batik. Salah satunya yakni yang gak kalah viral di tahun kemarin adalah motif sarung batik Pakem Kaumanan. Motif yang memang lahir dari karya pengrajin batik asal Kampung Batik Kauman, ini menyimpan histori dan bahkan makna yang luar biasa. Tapi kira-kira apa aja sih ragam motif sarung batik Pekalongan hingga Nusantara? Shine bright up all night, whenever slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Nah, salah satu motif sarung batik yang terkenal yakni motif sarung batik Pakem Kauman. Tak hanya itu, motif sarung batik Pakem Kauman ternyata sudah dipatenkan loh. Keren ya fashion people. Motif sarung batik Pakem Kaumanan ini menjadi motif terbaru yang muncul di Pekalongan. Motif sarung batik Pakem Kaumanan ini mewakili keharmonisan di antaranya etnis yang ada di Pekalongan, yakni Jawa, Arab, dan Tionghoa. Motif sarung batik Kauman merupakan perpaduan dari beragam motif, termasuk buketan atau motif Eropa, parang atau motif kerajaan keraton, dan juga jelamprang yang terinspirasi dari candi yang ada di Gujarat. Motif parang memiliki arti hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian motif jelamprang mengambil unsur histori Nusantara. Tak hanya sarung batik Pakem Kaumanan yang bisa fashion people miliki, ada sejumlah motif sarung batik khas Pekalongan yang mungkin bisa menjadi referensi buat kamu di rumah. Salah satunya sarung batik Kawung yang kaya akan motif geometris bisa jadi pilihan terbaik untuk kamu. Motif kawung yang tergambar di bagian belakang tidak akan tampak monoton lewat sentuhan kawung yang pastinya berbeda. Agar menambah kesan elegan, sisi tengah depan sarung menggunakan ragam hias kompleks. Paduan warnanya pun seragam dengan sisi belakang yang hanya menggunakan putih, buram, dan merah. Meskipun hiasannya tidak memenuhi seluruh kain, justru inilah yang membuat sarung tampil modern. Motif ini juga sangat cocok loh buat kamu kaum remaja. Apalagi sarung batik Kawung ini memiliki bahan yang warna hitam, sehingga memudahkan fashion people untuk memadukan sarung dengan style favorit kamu. Bagi kamu yang ingin mencoba look semi modern, sarung batik Pekalongan Wayang boleh jadi pilihan tepat loh. Karena dalam sekali pakai, sarung sudah lengkap memberikan fashion people kesan etnik sekaligus stylish tanpa berlebihan. Nah, hal ini bisa dilihat dari ragam hias wayang dalam satu warna dan diletakkan berjarak. Bukan cuma itu, ciri batik jadi lebih terlihat dari hiasan tepian sarung loh. Sementara hiasan bintang-bintang adalah ornamen pengimbang agar tidak terlalu terkesan tradisional. Wah, jadi makin tampil nyentrik kan? Dengan kombinasi warna monokrom saja, kamu sudah bisa tampil menawan sambil memadukan sarung dengan berbagai atasan yang polos atau sedikit bermotif. Check the mic and make sure it sound right, boys. Selanjutnya ada sarung batik motif parang.
Nah, motif parang dalam sarung ini tersusun simetris dan besar memenuhi permukaan kain. Tepat bagian belakang diisi dengan motif batik lain sehingga tetap ada variasi lain. Permainan warna hitam putih yang berseling pada setiap salurnya pasti tidak akan membuat penampilan membosankan. Nah, sarung motif ini bisa langsung Anda pasangkan dengan selera dan dipakai dengan penuh percaya diri. Selanjutnya ada sarung batik motif gunungan yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk kamu. Nah, sarung batik motif gunungan bisa menjadi perpaduan antara motif klasik dan kontemporer. Ragam hias khas keratonan ini bisa didapatkan dalam bentuk sarung batik kekinian loh. Ornamen khas batik masih tetap ada pada lingkar sarung, sehingga menambah kesan etnik yang juga pas. Sarung ini sangat ciamik bergaya mewah. Ini berkat latar kainnya yang hitam yang dikombinasikan dengan corak coklat keemasan dan sedikit guratan putih. Berikutnya ada sarung batik tulis yang memiliki tampilan cantik. Ragam hiasnya yang luas sekaligus menggambarkan selera yang bebas dan terikat pakem-pakem tertentu. Meskipun batik tulis, namun kesan yang ditonjolkan sarung betul-betul modern. Nah, sarung batik tulis ini sangat cocok bagi pria muda yang dinamis. Wah, jangan sampai ketinggalan ya untuk mencobanya. Ragam motif lainnya adalah kontemporer. Corak-corak terang pada sarung batik kontemporer pastinya membuat penampilan optimal dan juga bersemangat. Apalagi, latar kainnya yang putih jadi kelebihan utama nih untuk sarung batik kontemporer dibandingkan sarung lainnya. Selain itu, motif dalam sarung batik kontemporer pun tak kalah menarik. Dalam satu kainnya terlihat motif batik yang menggabungkan dua macam teknik, yakni batik tulis dan juga batik cap. Lebih tepatnya, batik cap bisa ditemukan pada pola yang kelihatan seragam, seperti ornamen memanjang ke bawah di sisi belakang, sementara batik tulis akan lebih banyak mengisi detail isian ataupun hiasan tambahan. Nah, itu dia beberapa motif sarung batik yang memang banyak banget penggemarnya. Selain kece buat dipakai, motif-motif yang tergambar di tiap helai kain sarung memiliki makna yang tersirat dan bahkan mendalam. Jadi memang udah seharusnya nih kita bangga untuk melestarikan salah satu warisan budaya ini. Usai jeda berikut, Kintana masih akan kasih ide nih buat mix and match sarung batik. So, jangan kemana-mana, tetap di Before After. It sound right, boy. Hey fashion people, balik lagi nih di Before After dan masih ngomongin tentang sarung batik karena ternyata sarung ini menjadi item busana yang gak kalah menarik untuk dikulik. Biar makin lengkap, kita coba mix and match yuk sarung batik jadi OOTD yang kekinian. Wah, ternyata sarung batik memang menjadi item busana yang tak kalah menarik ya fashion people. Dan seperti biasa, Before After bakalan kasih ide mix and match untuk kamu. Yang pertama, kamu bisa gunakan kemeja atau flanel andalan kalian. Pilihan warna hitam menjadi warna terbaik untuk dipakaikan sarung batik dengan warna netral pula. Kamu juga bisa mengenakan Converse kesayangan kamu. Dan ini akan membuat tampilan kamu tampil trendy. Jika kamu bosan mengenakan kemeja yang kancingnya selalu dipasang seluruhnya, kamu juga bisa menggunakan kaos hitam atau putih sebagai inner flanelmu. Padukan pula dengan sarung batik dengan motif terbaik yang kamu punya ya. Gunakan sarung dengan warna earth tone yang bisa menjadi pilihan terbaik. Dan jangan lupa pasangkan dengan sneaker favorit kamu. Nah, item fashion ini pastinya sering digunakan oleh banyak orang, yakni sarung batik dipadukan dengan baju koko. Pilih koko warna marun lalu sandingkan dengan sarung batik berwarna putih. Look ini akan membuatmu tampil lebih cerah dan pastinya ceria. Nah, kali ini tiktokers Farhan Basel melalui akun tiktoknya memberikan ide tentang cara memakai outfit sarung.
Jika kamu pecinta kaos terutama camp color shirt, kamu bisa padukan kaos kesayangan kamu menggunakan sarung. Gunakan kaos dan sarung berwarna earth tone ya. Nah, berikutnya kamu juga bisa menggunakan kurta. Baju lengan panjang dan bagian bawah yang juga panjang ini bisa membuatmu tampil trendy dipadukan dengan sarung. Kamu bisa memilih kurta warna gelap atau abu-abu, lalu sandingkan dengan sarung warna hijau atau putih. Pakai slipper favorit kamu juga ya, fashion people. Nah, ternyata sarung tak melulu dijadikan sebagai bawahan dalam item fashion. Kamu bisa memakai sarung sebagai aksesoris dengan melilitkannya ke bagian pinggang. Kenakan juga celana dan baju berwarna gelap agar tampilan kamu semakin classy. Oh iya, kamu juga bisa mengenakan sepatu slip-on berwarna senada ya. Nah, siapa bilang sarung hanya untuk busana ibadah? Jika kamu berani, sarung juga bisa dipadu-padankan dengan outer seperti vest oversize seperti koleksi Weda Gita. Kemeja dan sepatu formal bisa memberi kesan serius dari outfit sarung ini loh. Next, jika kamu termasuk orang yang tidak menyukai sesuatu yang terkesan ribet, maka outfit dari Philip Iswardono ini bisa jadi pilihan yang menarik. Bermain di cuttingan yang asimetris dan penggunaan bahan katun yang nyaman, membuat kamu tampil berbeda. Sarung yang kamu kenakan pun bisa menjadi statement tampilan. Ini mungkin menjadi outfit yang anti mainstream ya, fashion people. Dan kamu akan tampak lebih cool dan fashionable. Fashion people perempuan juga nggak perlu khawatir nih. Kamu bisa padu-padankan sarung batik yang kamu lilit agar tampil lebih feminim. Padukan juga sarung batik berwarna merah dengan kemeja putih. Lalu pasangkan dengan sneaker putih dan hijab berwarna hitam. Sangat simpel bukan? Fashion people bisa menggunakan blus berwarna hitam lalu padukan dengan sarung motif yang simpel berwarna abu-abu. Tampilan ini akan membuat kamu para cewek mamba tampil elegan. Eits, jangan lupa pakai kerudung warna abu-abu dan sneaker warna hitam. Buat kamu yang mengenakan cardigan atau outer untuk tampil lebih casual, kamu bisa memadu-padankan sarung batik dengan tambahan inner kaos agar tampilan tidak monoton. Pilihlah warna outer yang senada dengan warna sarung batik. Kamu juga tak perlu takut untuk mix and match ya. Nah, ada pula nih trik hack sarung dari Tia Gita Indah Sari yang mungkin bisa kamu coba, yakni gunakan sarung batik menjadi outer. Nah, caranya adalah masukkan tangan ke sisi samping sarung dan terapkan juga di sisi lain. Ini akan membuat tampilan kece dan pastinya fashionable. Jangan lupa untuk mengenakan hijab abu untuk menunjang outfitmu. Tak hanya itu, kamu bisa gunakan sarung sebagai vest dengan cara peniti sisi kanan kiri untuk bagian lengan, kemudian tinggal gunakan. Tarik beberapa bagian di bawah agar tidak terlalu panjang ya. Dan jangan lupa gunakan shawl atau kain motif bunga merah sebagai belt agar tampil lebih kece. Nah, ada sejumlah tips yang udah before after rangkum untuk memudahkan fashion people di rumah nih dalam memilih sarung batik yang nyaman dan pastinya awet untuk dipakai. Tips yang pertama, perhatikan corak dan warna sarung. Ketika menilai sesuatu termasuk sarung, hal pertama yang menjadi pertimbangan adalah motif dan corak batik. Pada dasarnya, sarung memiliki 3 model yang bisa kalian pilih. Motif batik, polosan, dan juga bercorak. Nah, buat kalian yang suka dengan budaya Indonesia, yakni sarung bermotif batik, pilihlah sarung dengan warna netral untuk menunjang penampilan kamu. Tips yang kedua, kamu bisa memilih bahan sarung sesuai kegunaan. Agar nyaman dipakai, kamu bisa menggunakan jenis bahan yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Seperti contohnya ada kain tenun, tetoran rayon, maupun sutra. Tips yang ketiga, periksa kualitas jahitan dan kerapatan benangnya. Saat membeli sarung batik, tidak ada salahnya jika kita juga mengecek kualitas jahitan pada sarung yang akan dibeli. Semakin bagus jahitan dan kerapatan benang, tentu akan membuat sarung menjadi lebih awet saat dikenakan. Tips yang keempat, tentukan model sarung sesuai dengan selera. Tak hanya model sarung berbentuk segi empat, namun kini model sarung celana pun hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, kamu bisa menentukan model yang ingin dibeli sesuai dengan budget dan pastinya kebutuhan kamu. Dan karena sarung batik biasanya dibuat menggunakan teknik cap, tulis, maupun lukis, seperti membuat kain batik pada umumnya. Dalam mencucinya pun usahakan untuk tidak menggunakan deterjen ya, karena takutnya motif cantik dari
dari batik tersebut dapat dengan mudah pudar. Selain itu, kamu bisa melakukan proses pencucian secara manual, dan saat menjemur, hindari untuk terkena sinar matahari secara langsung. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita ya Fashion People. Jangan lupa untuk selalu saksikan Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Batik TV. Saya Kintana pamit undur diri, see you tomorrow and bye-bye.